Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Inilah bagian kedua dari pertemuan kita hari ini dan kita mulai memasuki bab ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kaidah baru. Namanya na'at dan man'ut. Namanya na'at dan man'ut. Ada dua. Ada na'at, ada man'ut. Ulangi. Na'at, na'at dan Naat, Manaut. man'ut. manaut, Manaut. Ya, Manaut. na'at pakai ain. An-na'at wal man'ut. Na'at itu apa sih? Na'at itu sifat. Ya, mudahnya na'at adalah sifat, man'ut adalah yang disifati. Dan setiap bahasa saya kira memiliki kaidah ini. Ya, na'at dan man'ut. Dalam bahasa Inggris deh. Ketika kita pengen bilang seorang murid, ya kan? Seorang murid, a student biasa. Itu ketika dia masih sendiri. Ketika kita mau menambahkan sifat untuk si student ini, ada kaidahnya. Kita nggak mau bilang student aja, kita mau bilangnya, oh ini bukan sekedar murid, tapi ini murid baru. Murid baru. Gimana murid baru? Bahasa Inggrisnya apa? New student. New student. students. Ya, ada kaidahnya nggak? Ada kaidahnya. Sifatnya ditaruh di depan. Nah, kan kalau kita murid baru, sifatnya di belakang. Kalau dalam bahasa Inggris, sifatnya ditaruh di depan. New student. Nah, kira-kira naat man'ut itu begitu. Sifat ini nih. Ketika kita mau bilang murid baru, nih gimana cara nambah barunya? Ya, kalau bahasa Arabnya murid kan udah tahu semua apa bahasa Arabnya murid? Tolibun. Talib. Ya, murid bahasa Arabnya talib. Talibun. Kita nggak mau murid doang, kita maunya murid baru. Ada sifatnya tuh, murid baru. Nah, apa kaidahnya? Nah, inilah na'at dan man'ut. Baik. Lihat contoh sebelah kanan. Ikuti setelah saya. Talibatun jadidatun. Talibatun jadidatun. Talibatun jadidatun. Talibatun jadidatun. Sekilas kebaca ya maknanya ya kira-kira ya. Murid baru. Talibah apa talibah? Murid Murid perempuan. Kemudian jadidah. Baru. Jadidah baru. Jadi kalau secara urutan kayak bahasa Indonesia, sifatnya datangnya belakangan. Nah, kalau secara urutan nggak ada beda. Tapi kaidahnya apa? Ternyata kita temukan di sini jadidun kok berubah jadi apa? Jadidatun. Kenapa jadi jadidatun? Mu'annas. Karena muhandis. Karena si studentnya tadi mu'annas. Bukan Mu'annas. talibun. Ya, tapi talibatun. Berarti kalau talibun berarti apa? Jadidun. Berarti di sini kita temukan kalau dia talibun berarti jadidun. Kalau dia talibatun berarti jadidatun. Aisyatu talibatun Ya. Jadi ada talibatun, ada jadidatun. Mana na'atnya? Naatnya talibatun. Jadidatun. Tadi ingat na'at apa artinya na'at? Naat sifatnya. Na'at sifatnya mana? Jadun. Jadid. Baru. Jadidatun. Nah, berarti talibatun sebagai Man'ut. Man'ut. Yang disifati. Ya, jadi na'tun itu sifatnya. Man'ut adalah yang disifati. Jadi memang biasanya man'ut dulu yang datang, na'atnya belakangan.
Misalkan tadi talibun jadidun. Mana naatnya? Jadidun. 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 Tajirun kabirun. Mana naatnya? Kabirun. 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 Madrasatun jamilatun. Mana naatnya? Jamilatun. Jamilatun. Sampai di sini aman? Jelas? Bisa Aman. membedakan naat dan man'ut? Oh, ya Allah. Gampang ya, otaknya masih fresh ya, habis sholat ya. Harus sholat, baru seger. Segar, alhamdulillah. Ya, jadi kalau naat dan man'utnya insya Allah udah jelas. Ya, apa itu naat man'ut? Insya Allah sudah jelas. Kemudian apa kaidahnya? Kira-kira. Tadi kan kita lihat nih. Ketika dia mudzakkar jadi, ketika man'utnya muannas dia jadidatun. Berarti apa kaidahnya? Mengikuti, Kaidahnya naat cuman satu. mengikuti, ya. Kaidahnya cuman satu. Mengikuti. Apa kaidahnya? Mengikuti. Mengikuti. Mengikuti dalam hal apa? Semuanya. Semuanya ini yang harus kita lihat. Ya. Jadi mengikutinya banyak. Ya, tadi kan kita tahu kalau dia mudzakkar dia mudzakkar. Kalau dia muannas dia muannas. Berarti an-na'at. Jadi kalau mau kita poinkan ya, mengikutinya itu dalam 4 hal. Jadi semuanya itu 4 hal. Ya. Kalau 4-nya ini sulit dihafalkan, ya udah semuanya aja diikuti gitu. Yang pertama tadi mengikuti dalam mudzakkar dan muannas. Mengikuti dalam mudzakkar. Halo, suara saya masih jelas? Masih. Masih. Jadi yang pertama mengikuti dalam mudzakkar dan muannas. Yang kedua, thalibatun ini ma'rifah apa nakirah? Nakirah. Masih ingat ma'rifah nakirah ya? Nakirah. Masih ingat ma'rifah nakirah? Kenapa di sini nakirah? Enggak ada alif lam. Karena di sini nggak ada al. Inilah yang kedua. Belum spesifik ya. Inilah yang kedua. Kalau di sini dia nakirah, kalau man'utnya nakirah, maka na'atnya juga nakirah. Kalau man'utnya ma'rifah, Ma'rifah juga. maka na'atnya juga ma'rifah. Jadi kalau pakai tanwin, di sini juga pakai tanwin. Kalau di sini tidak pakai al, berarti di sini juga tidak pakai al. Persis sama, diikutin. Berarti kalau di sini thalibatunya kita ubah jadi at-thalibatu. Berarti naatnya jadi apa? Al-jadidatu. Al-jadidatu. Jelas poin yang kedua? Insyaallah. Siapa? Sementara aman. Oke, sementara aman. Yang ketiga. Yang ketiga lebih gampang lagi. Mengikuti, insya Allah gampang. Mengikuti dalam i'rabnya. Apa sih maksudnya i'rab? Harokat akhir. Harokatnya. Kalau man'utnya marfu', maka na'atnya Marfu. Terus kalau man'utnya majrur? Majrur juga. Ya majrur. Kalau man'utnya mansub? Na'atnya juga mansub. Ya kalau kita terjemahkan di sini thalibatun, di sini dhammah. Berarti na'atnya juga dhammah, sama-sama marfu'. Ya nanti kalau ini tiba-tiba jadi kasroh nih majrur, berarti na'atnya juga jadi majrur. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Ya. Dan yang terakhir, walaupun kita belum pelajari, yang terakhir ini dia mengikutinya dalam adat.
Adat itu apa sih? Bilangan. Adat itu bilangan, betul. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada singular, ada plural. Betul ya? Iya. Ada singular, ada plural. Jadi kalau man'utnya singular, na'atnya juga singular. Kalau man'utnya plural, berarti na'atnya juga plural. Plural. Ya, jamak. Ya, jadi kalau si man'utnya jamak, berarti na'atnya juga jamak. Ya, tapi dalam bahasa Arab itu bukan cuman single dan plural. Ada singular, ada double, ada plural, ada 3. Ya, ada mufrad. Mufrad itu 1. Ya, kemudian ada mutsanna. Ini di bawah ada ya semuanya ya. Mutsanna ini double. Dan ada jamak. Jamak ya jamak sama dalam bahasa kita. Jadi ntar ngikutin. Oh, kalau tiba-tiba man'utnya jamak, berarti na'atnya juga nanti cari yang khusus untuk jamak. Ya. Kalau man'utnya tiba-tiba double, musanna, berarti nanti na'atnya juga musanna. Inilah 4 hal ya, di mana na'at mengikuti man'ut. Intinya kaidahnya 1. Na'at itu kaidah mengikuti. Udah itu aja. Ya, sisanya pokoknya ngikutin lah. Harokatnya ngikutin, alif lamnya ngikutin, tanwinnya ngikutin, mudzakkar muannas ngikutin. Kemudian jamak atau mufradnya juga dia mengikuti. Nah, kita lihat contoh yang di bawah. Aisyah. Tahu Aisyah? Nama orang ya. Aisyatu talibatun jadidatun. Mana na'atnya, mana man'utnya? Naatnya jadi dun. Na'atnya sifatnya jadidatun. Nah, kemudian man'utnya berarti talibatun. Oke. Talibatun dan jadidatun. Talibatun di sini mudzakkar atau muannats? Muannats. Makanya na'atnya juga muannats. Talibatun ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Makanya na'atnya juga nakirah. Kemudian talibatun marfu', majrur, mansub. Talibatun marfu', makanya na'atnya juga marfu'. Talibatun dhammah, makanya na'atnya juga dhammah. Yang terakhir, ya ini belum kita ambil sebentar ya, tapi cobalah. Talibatun mufrad, mutsanna atau jama'? Mufrad itu 1 ya. Kalau dia mufrad, berarti na'atnya juga mufrad. Jadi keduanya sama-sama muannas, sama-sama nakirah, sama-sama marfu', sama-sama mufrad. Na'at mengikuti man'ut. Silakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi Ustaz, Sedikit. maaf, yang ini yang mengikuti bilangan kan kalau mufrad 1, musanna Betul. itu menunjukkan berapa tadi? Mutsanna 2. 2 jama berarti lebih dari 2 Jama' gitu. 3 ke atas. Betul, lebih dari 2. 3 ke atas. Kalau Aisyah sebagai apanya ya ini? Aisyah sebagai apanya? Aisyah. Ibunya, kakaknya? Hah? Nama Tolibatun. nama dari Tolibun, nama dari murid. Ya, Bukan. ya kalau itu sih Bu Ratna juga tahu itu namanya. Oh, sebagai Pertanyaannya, kaidahnya di sini posisinya sebagai apa? Masih ingat jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah? Iya. Oh, Sebagai ini mubtada ya, ya. ismiyah Jadi gitu. mubtada. Ini jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah 2 Jadi rukunnya apa? mubtada. Ini Mubtada mubtada. mubtada dan khabar. Jadi karena ini jumlah ismiyah, maka yang di awalnya adalah Mubtada. Mana khabarnya? Tolibun Tolibun. jadidatun. Khabarnya adalah tolibatun. Jadidatun. Khabarnya adalah tolibatun. Cuma tolibah doang saja. Tolibahnya Oh, aja. tolibah doang ya Ustaz. Oh, Ingat bedanya kaidah enggak ya? mubtada dan khabar, kalau sudah ada khabar sudah boleh titik. Ingat, khabar itu kalau sudah ada khabarnya udah boleh titik.
Aisyatu thalibatun. Udah boleh titik belum? Boleh. Oh, udah boleh. Aisyah seorang murid. Murid doang. Ya. Keterangannya itu. Nah, cuman khobar ini kita tambahkan, khobarnya ini ditambahkan naat lagi. Nah, itu aja. Ya, jadi Aisyah mubtada, thalibatun khobar, Ya. sekaligus Khobar. man'ud. Sekaligus Nah, man'ud. Kemudian jadi datun adalah nah, adalah nah, wadih. Jadi Jadi ketika itu dia khobar sekaligus sekaligus man'ut man'ud. ya, Ustaz ya? Betul, sekaligus man'ud. Ustadz, ini nggak ada keterangan siang pagi, hari ini, besok gitu enggak ya Pak Ustadz? Enggak, ini tidak ada. Yang ada keterangan waktu itu adalah kata kerja. Hmm. Kayak dalam bahasa Inggris kan adanya past tense, present tense. Itu kan kata kerja semua ya. Iya. Nah, kalau cuma to be-nya nggak ada nih, dalam bahasa Arab nggak ada. Jadi yang menunjukkan waktu dia adalah fi'il. Nah, oke. Ada lagi? Udah. Ustadz mau bertanya kalau misalnya Mm-mm. menjelaskan si man'utnya ini yang pakai apa tadi alif ya terakhirnya. Oke, Kan nanti pertanyaannya naatnya bagus. gimana? Misalnya Pertanyaannya bendera bagus. Indonesia bersih, bendera Indonesia baru gitu. Itu gimana? Nggak bisa. Kalau bendera Indonesia baru, yang jadi naat, yang man'utnya benderanya, bukan Indonesianya. Iya kan? Oh iya. Bendera baru Gimana masih. tuh? Nah, Ya. rumah sakit lah. Rumah sakitnya kasih naat. Oh iya. Iya iya. Ini adalah rumah sakit baru. Nah, gimana bahasa Hmm. Arabnya? Saya pindah ke Word ya. Kan naatnya itu harus ngikutin ya. Ini agak advance, tapi ya sebagai faidah lah kita pelajari. Rumah sakit bahasa Arabnya apa? Mustasfa. Mustashfa. Al-Mustashfa. Al-Mustasfa. Al-Mustashfa. Al-Mustasfa. Oke. Jadi Saya berada di rumah sakit yang baru. Saya Ana fil mustashfa. saya di rumah sakit yang Mustashfa. jadi dun. Jadi dah. pokoknya al-jadid ya, sama-sama al ya. Sama-sama al. Di sini al-mustashfa pakai al, maka jadid juga pakai al. Pertanyaan yang kedua, apakah ini do atau di atau da? Atau do atau di aja lah. Ya, do atau di? Di. Hah? Du. Yang bilang do angkat tangan. Saya. Nggak kelihatan. Yang bilang di angkat tangan kiri. Ya, nggak kelihatan juga. Ya, yang jawab do istighfar 3 kali ya. Nah, jadi bedakan. Dari sekarang umat harus bisa membedakan antara keadaan dengan harokat. Kita tahu keadaan marfu, harokat asalnya apa? Dhammah. Terus kalau majrur harokat asalnya? Kasroh. Kasroh. Mansub harokat asalnya? Fathah. Kita harus bisa membedakan antara kondisi dengan harokat. Harus kenal, harus aware. Karena kadang-kadang ada beberapa kata yang kondisinya marfu, tapi harokatnya nggak bisa muncul. Kadang-kadang ada kata majrur, tapi harokatnya tidak bisa muncul.
tapi tetap dia majrur. Kayak misalkan tadi fil mustashfa, ini marfu atau majrur? Majrur. Mustashfa Enggak. di sini marfu atau majrur? Ini Ustaz ya, karena Fi ini apa fi? Fi ini apa? Ya, koneksinya salah sedikit. Fi ini harfu jar. Setelah fi berarti Mestinya ini Harusnya kasroh. harusnya kasroh. Berarti dia kondisinya apa? Kondisinya majrur. Walaupun tidak ada kasrohnya, tetap dia majrur. Walaupun tidak ada kasrohnya, dia tetap majrur. Bedakan antara kondisi dengan alamat. Karena alamat kadang-kadang nggak bisa muncul. Kayak begini kasusnya. Ya, jadi walaupun dia tidak kasroh, tetap dia majrur. Berarti naatnya juga ikut Majrur. Berarti jadinya apa fil mustashfal? jadi Bisa difahami? Iya. Ustaz diulang lagi Ustaz jadinya al-mustashfa itu. Jadi mustashfa di sini majrur karena ada harfu jar. Iya. Kemudian tugasnya naat adalah mengikuti man'ud. Kalau man'udnya majrur, maka naatnya juga majrur. Maka jadi di majrur dengan kasroh. Mustashfa juga majrur walaupun tidak kelihatan kasrohnya. Jadi sebelum apa naat man'ut itu ada huruf apa gitu ya Ustaz ya kali ya. Jadi dilihat juga ya Ustaz ya. Iya, karena ada fi ini. Jadi mustashfa kenapa majrur? Karena ada fi. Jadi di kenapa majrur? Karena mustashfanya majrur. Jadi dia cuma ngikutin aja. Jadi Itu ya. Tadi itu yang Kita coba yang marfu. Kita coba yang marfu. Sorry, ada yang bertanya? Ya, enggak, itu tadi berarti yang kaidah tadi yang kaidah mengikuti yang ketiga yang i'rab itu maksudnya di sini tadi nih ya, yang kalau seandainya dia itu majrur ya walaupun tidak kayak seperti kondisi ini, maka dia akan naatnya akan mengikuti betul. Man'ud. Jadi naatnya itu mengikuti kondisinya, bukan harokatnya. Kondisinya. Dalam kaitan i'rab itu berarti itu ya kondisinya. Jadi bedakan antara kondisi dengan alamat. Ya. Mengikuti kondisi. Mengikuti kondisinya. Kadang-kadang alamatnya nggak muncul soalnya. Ada beberapa nanti kita pelajari kalau udah semester atas ya. Nah, jadi yang diikuti adalah kondisinya. Nah, saya harap nanti kalau ummahat lagi ada kumpul-kumpul antar ummahat gitu, kalau ada forum, bagus murojaah. Ya. Jadi saling belajar aja, saling ingat-ingat apa yang sudah dipelajari, dibahas. Itu sangat membantu. Apalagi kalau sudah mulai masuk kaidah seperti ini. Nah, jadi berarti yang ini yang baru saja dijelaskan tuh berkaitan dengan kaidah yang i'rab itu ya, Ustaz. Iya. Oke. Jadi si kondisi i'rabnya. Kita cari kalimat yang lain, misalkan rumah sakit yang baru itu, atau rumah sakit yang baru tersebut dekat dengan rumah saya. Panjang ya. Ini udah gini. Rumah sakit yang baru itu indah. Nah, rumah sakit yang baru itu indah. Ayo. Al-mustashfa. Ayat al pakai al. Berarti naatnya juga pakai al-mustashfal jadidu indah. Ayo. Yang baru itu jauh ya Ustaz ya. Indah.
Jamilun. Oh. Sebelum kita masuk ke i'rab, kita masuk ke sini dulu. Kenapa jamilun bukan al-jamilu? Ada yang tahu jawabannya? Gimana? Itu karena Kan ini udah pakai tanwin, domain. Berarti Nggak boleh jamilun di sini, double. berarti jamilun di sini naat bukan? iya. Ya, nah, Kalau naat kan harus ngikutin. Jamilu. Karena kondisinya dia mansub. Salah ya. Mana masuk? Salah ya, Ustaz. Karena dia Kalau sifatnya dia Ustaz, sifatnya bukan ikutin. Dia Karena bukan dia khobar. Sini. karena Sini, saya kasih tahu dia tips. khobar. Ahsan. Jadi al-jadidu bisa hilang. Ini udah kalimat sempurna? sudah. Iya. Sudah. Mustasfa mubtada jamilun Khobar. khobar. Dia bukan naat. Dia khobar. Jadi kali ini naatnya, kali ini sifatnya nyantolnya ke siapa? Bukan ke khobar, tapi ke mubtada. Ada. Kali ini mubtadanya yang kita kasih naat. Rumah sakit yang baru itu titik. Ah, itu kan khobarnya harusnya kan? Titik-titiknya kan? Rumah sakit yang baru itu. Udah boleh titik belum? Udah selesai belum kalimatnya? Yang barunya itu Belum. badalnya tuh. Belum. Nah, rumah sakit yang baru itu. Nah, itu Badal baru ya, sampai ada. mubtada dan naat. The new hospital is belum selesai. Nah, tamam. Jadi di sini dia khabar, ya. Di sini dia khabar. Oke, di sini kenapa marfu'? Kenapa jadi bukan jadi di? Itu karena alif lam itu. Manautnya Jadi Karena man'utnya juga. Karena man'utnya marfu. Karena man'utnya juga marfu, sesimpel itu. Kenapa na'atnya marfu? Karena man'utnya marfu. Hukum asal mubtada marfu. Hukum asalnya semua kata itu marfu. Ini kan majrur karena ada fi. Ini fi-nya nggak ada. Ya, hukum asal ini marfu. Nah, ini sebenarnya kita belum. Ini sebenarnya pembahasan agak atas yang ini ya. Jadi sebagai faedah saja. manak-manak dulu Pak Ustadz, ya Allah. Ya makanya ini tadi ada yang bertanya Mustasfa jadi kemana-mana. Yang nanyanya jangan tinggi-tinggi, Kalau Biar kita gak susah, Iya, kayaknya perlu sholat lagi nih biar fresh lagi. udah lompat. Ya itu tadi ya, buat yang penasaran dengan Mustasfa. Jadi kadang-kadang dia marfu, kadang-kadang dia majrur tapi tetap mustasfa. Naatnya mengikuti kondisinya. Nah, kembali ke laptop. Oke, contoh yang lain. Contoh yang lain. Rumah yang besar. Al-baitul kabir. Kabiru. Masih marfu dulu dong. Ya. Nggak ada sebab yang membuat dia majrur. Al-baitul kabiru. Mana naatnya, mana man'utnya? naatnya kabiru. Al-kabiru man'utnya al-baitu. Naatnya al-kabiru, man'utnya al-baitu. Anak tersebut ada di rumah yang besar. Apa bahasa Arabnya? Al-waladu fil baiti kabiri. Oh, al-kabiru tadi sekarang jadi Kabiri. al-kabiri. Kalau ditanya al-baiti kenapa majrur? Ada fi. Al-kabiri kok majrur juga? Yang ngikutin. Karena dia naat ngikuti man'ut. Gitu ya. Mau dikorek satu-satu lagi boleh. Al-baiti mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Maka naatnya mudzakkar. Beda dengan di sebelah kanan muannas, maka naatnya muannas. Al-baiti ma'rifah apa nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat. Ma'rifah, maka naatnya juga ma'rifah pakai al.
Al-baiti marfu' majrur atau mansub? Majrur. Majrur, maka naatnya Al-baitu. Al-baiti majrur. al-baiti Al-baitu ya, majrur. majrur. Yang bawah fil Majrur. bait. Iya, betul. Ya, Majrur. majrur. Maka naatnya juga Majrur. majrur. Dan yang terakhir keduanya sama-sama mufrad. Mufrad. Tunggal. Ya. Nah inilah naat dan man'ut. Jadi intinya kaidahnya naat apa Ummahat? Mengikuti. Mengikuti manaut. Mengikuti. Dah intinya itulah. Ya, gampang ya? Ya, gampang. Selalu. Nah, Sedikit-sedikit. Dan nanti mungkin ya 2 pertemuan ke depan lah nanti kita akan cari perbedaan atau belajar membedakan antara naat dan khobar. Biasanya suka ketukar di situ. Nanti, insyaallah. Baik. Kaidah yang lain kita habiskan kaidahnya. Saya kira malam ini kita habiskan kaidah, kemudian nanti hiwar mulai pekan depan insyaallah. Ada kata-kata ya yang menunjukkan sifat diakhiri dengan alif dan nun. Mungkin di kamus Ummahat yang sudah ngafalin ketemu ya. Ada atsyanu. Apa atsyanu? Haus. Haus. Ada jaw'anu. Apa jaw'anu? Lapar. Kata-kata yang diakhiri atau sifat-sifat yang diakhiri alif dan nun seperti ini, kaidahnya tidak boleh ditanwin. Maka nggak boleh kita bilang atsyanun, jaw'anun. Nah ini pelanggaran. Ya, tidak boleh pakai tanwin. Jelas sampai di sini? Wadih? Kata-kata yang ada alif dan nun ya Ustaz ya. Yang diakhiri alif dan nun. Nah, ada beberapa kata yang lain nanti kita temukan di buku. Ya ada mal'anu, syaba'anu, ghadbanu, banyak. Ta'banu. Pokoknya yang diakhiri dengan alif dan nun tidak boleh ditanwin. Nah. Dan yang terakhir adalah alladzi. Apa maknanya alladzi? Apa maknanya alladzi? Yang. Alladzi artinya yang. Al-kitabu Al-kitabul ladzi 'ala al-maktabi lil mudarrisi. Apa maknanya Ummahat? Kitab yang. Nah, kan ada yangnya. Kitab yang di atas meja milik guru. Maka alladzi maknanya adalah yang. Ya, itu saja inti dari kaidah hari ini, dan qadarullah Zoom-nya juga tinggal kurang dari 1 menit. Semoga pekan depan sudah diperbarui lagi. Silakan, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini Ustadz tadi yang terkait mengikuti bilangan, contohnya kalau yang musana sama jamal gimana? Lihatnya di mana? Itu belum dipelajari, nantilah. Kita belum belajar kecuali yang tunggal. Nanti kita pelajari yang double dan jamak, baru nanti kita kembali lagi. Ada lagi? Saya kira Zoom-nya juga sudah habis dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dilanjut di grup WhatsApp ya Ummahat ya. Iya.